Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Novi. Saya berumur 20 tahun. Saya akan menceritakan bagaimana saya mengenal Tuhan. Tuhan yang hidup, yang menyelamatkan hidup saya. Ya, saya adalah seorang anak yang lahir di keluarga Kristen. Saya juga adalah seorang anak yang mempunyai orang tua itu terlibat dalam dosa penyembahan berhala. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Ketika saya masih kecil pun saya mengingat ketika saya sakit, ketika kami harus kehilangan barang, itu kami pergi kepada dukun, dan saya mengingat bahwa saya adalah orang yang terlibat dan saya adalah orang keturunan penyembahan berhala. Iya, dari kecil saya melihat ya, akibat dosa penyembahan berhala itu nyata di dalam keluarga kami. Ibu saya itu mempunyai jumlah keluarga ada 6. Yang pertama abangnya itu bercerai, abangnya yang kedua juga bercerai, dan mama saya adalah anak ketiga dari 6 bersaudara ini, itu pun bercerai. Ya, saya bingung ya, kenapa di keluarga kami itu perceraian itu begitu nyata gitu. Saya belum mengerti kenapa ya dosa ini terasa di keluarga kami seperti itu. Dari kecil ketika orang tua saya bercerai, ketika saya umur 2 tahun, saya tumbuh menjadi anak yang sangat mendendam kepada orang tua. Ya, saya tidak hanya dendam kepada orang tua saya, tetapi saya juga dendam kepada anak-anak ketika mereka disayang orang tuanya. Itu membuat saya iri di dalam hati. Sejak kecil saya sudah berpisah dengan orang tua saya ketika saya umur 2 tahun. Tumbuh menjadi anak yang keras kepala, kurang kasih sayang, dan kurang didikan orang tua. Dari kecil saya sudah suka mencuri seperti itu ya. Saya juga ketika saya sakit, saya dibawa oleh nenek saya. Kebetulan saya ketika orang tua bercerai, saya tinggal kepada opung saya. Dan saya mengingat ketika masih kecil pun, ketika saya sakit perut, kami harus berobat kepada dukun. Saya juga sangat sering dan suka pikiran kotor, karena ketika kurangnya kasih sayang, saya lebih suka berimajinasi dan saya suka memikirkan yang kotor-kotor dalam hidup saya seperti itu. Dan dari kecil pun dosa mendendam ini dan merasa diri tidak berharga itu ada pada diri saya. Saya menginginkan hidup yang bahagia, merindukan kasih sayang seorang bapak kepada anaknya gitu. Ya, ketika saya kecil sampai saya berumur kurang lebih 13 tahun, itu tepatnya SMP, saya terus mencari di manakah letak kebahagiaan itu gitu ya. Saya merindukan kasih sayang seorang orang tua gitu. Tapi ketika mereka sudah bercerai, akhirnya rasa rindu itu berubah menjadi dendam. Saya mempunyai najar ketika saya besar, saya akan bunuh kedua orang tua saya karena mereka membuat hidup saya tidak berharga. Ketika saya masuk kelas 3 SMP, iya, Tuhan menghampiri hidup saya ya. Pada saat itu saya mengikuti sebuah sekolah Injil liburan. Itu tepatnya diadakan pada saat libur anak sekolah ya. Ketika itu saya ikut acara itu. Namanya acaranya Bible Camp, di mana kami belajar firman Tuhan ketika kami libur sekolah. Hari pertama ada seorang hamba Tuhan yang membagikan firman Tuhan dari Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Iya, Tuhan berbicara kepada saya di hari pertama. Ketika engkau belum lahir, Novi, sebenarnya aku sudah mengenal engkau. Itu firman Tuhan. Saya berpikir, Tuhan, kalau engkau mengenal saya, kenapa engkau izinkan saya hidup menderita di dunia ini? Itu pemikiran saya ya. Kenapa Tuhan izinkan
saya punya orang tua yang cerai, dan itu membuat saya dendam kepada orang tua saya. Itu pertanyaan saya di malam pertama ketika saya mengikuti Bible Camp. Hari kedua, Tuhan menghampiri dan Tuhan memberi satu firman Tuhan lewat hambanya, itu Kak Tio. Dia membagikan dari Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Iya, ketika mendengar firman Tuhan ini, Tuhan memberi ketegasan dalam hidup saya. Novi, engkau berharga di hidupku. Tuhan bilang, Tuhan mengasihiku dan Tuhan memberikan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawaku. Di situ saya menangis. Saya bergetar gitu ketika mendengar suara Tuhan berbicara lewat Yesaya 43 ayat 4 ini. Tuhan, ternyata ada seorang yang mengasihi aku gitu ya. Dari kecil sampai saya SMP belum pernah ada kata-kata yang mengatakan bahwa ada orang yang mengasihi saya. Dan di situ saya menangis. Tuhan, ternyata ada orang yang mengasihi saya ya. Orang yang dengan latar belakang merasa diri tidak berharga, dengan orang latar belakang itu keturunan penyembah berhala, dengan anak seperti saya yang latar belakangnya suka berbuat dosa, saya suka mencuri, saya suka pikiran kotor gitu. Tapi Tuhan menghampiri saya dan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Iya, saya merenungi ya, Tuhan, benarkah engkau mengasihi saya? Apa buktinya bahwa Tuhan mengasihi saya? Tuhan berbicara lagi dari kitab Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya, di situ saya benar-benar mengerti ya, bahwa ketika saya masih kelas 3 SMP itu, Tuhan menyatakan dirinya dalam hidup saya. Dan Tuhan berkata, akulah Novi, jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya, pada saat itu saya mengambil keputusan di dalam hidup saya. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saya. Saya mengakukan dosa saya satu persatu di hadapan Tuhan. Dan ketika saya sudah menyelesaikannya, saya juga berkata kepada Tuhan, Tuhan, masuklah ke dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mulai saat ini, serahkan Tuhan hidupku supaya Tuhan, Engkau yang memimpin hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Ketika saya selesai berdoa, di malam kedua itu, ada suatu sukacita yang belum pernah saya rasakan ketika saya masih kecil. Sampai saya kelas 3 SMP pada saat itu ketika Tuhan menghampiri saya. Ketika saya menyelesaikan dosa-dosa saya di hadapan Tuhan, ada sukacita yang begitu besar yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Bahwa saya merasa ada beban yang besar yang lepas, dan itu tidak bisa diungkapkan ya. Dan itu sangat besar rasa sukacita itu ada di dalam hati saya ketika saya datang kepada Tuhan dan mengakukan dosa saya satu persatu di hadapan Tuhan. Iya, Tuhan juga berbicara kepada saya lewat Yohanes 1 ayat 12. Begini firman Tuhan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika saya mendengar firman Tuhan ini, itu dibagikan pada saat sore hari oleh seorang hamba Tuhan, itu namanya Kak Itna. Saya mengingat dia membagikan 1 Yohanes ayat 12 ini. Dia katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika mendengar firman Tuhan ini, saya merasa ada sesosok Bapa yang menganggap
bahwa saya ini anaknya gitu. Kalau di dunia ini saya kekurangan kasih seorang ayah, saya bersyukur Tuhan Yesus itu tidak hanya Tuhan di dalam hidup saya, tetapi juga Dia Bapa yang mengakukan saya sebagai anaknya ketika saya boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Saya bersyukur ketika saya masih muda, Tuhan menghampiri saya, orang yang tidak berharga. Tuhan katakan bahwa ketika saya percaya kepadanya, saya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Iya, ketika saya pulang Bible Camp, yang awalnya ketika saya pergi, saya menyimpan dan saya membawa dendam kepada ibu saya dan papa saya. Tapi ketika saya pulang, ketika saya berjumpa dengan ibu saya nggak tahu gitu ya menjelaskannya. Dari mana ada hati yang tidak benci lagi ketika melihatnya. Kalau dulu ketika melihat wajahnya pun saya ingin menikamnya. Tetapi ketika saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saya ketika saya Bible Camp, pada saat itu ketika saya pulang, saya berani mengatakan, "Ma, aku mengasihimu." Dan saya minta maaf kepada ibu saya kalau selama ini saya punya dendam kepadanya dan saya punya najar ketika saya besar, saya akan bunuh mama. Saya bilang seperti itu kepada mama. Dan saya tidak tahu ya, itu kekuatan. Saya percaya kekuatan itu ketika saya berbicara kepada orang tua saya, itu bukan dari saya, tetapi itu semua karena Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan saya. Karena Tuhan bilang, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan situ saya percaya bahwa ketika saya di dalam Tuhan, saya dapat melakukan yang Tuhan mau di dalam hidup saya. Ya, saya bersyukur kalau sekalipun saya berasal dari latar belakang merasa diri tidak berharga, hari ini saya boleh katakan saya bisa mengasihi ibu dan ayah saya, dan saya juga bisa mengasihi adik-adik tiri saya. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan menghampiri orang tanpa memandang latar belakangnya. Ya, buat kamu remaja, baik orang-orang yang merasa dirimu tidak berharga oleh karena dosamu, hari ini Tuhan katakan dari firman Tuhan Yesaya 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Tuhan juga katakan kepadamu dari Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pada saudara dan saudari yang merasa hidupmu tidak berharga, kau merasa dirimu hina oleh karena dosa-dosamu, datanglah kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada pengharapan hidup yang kekal. Di dalam Tuhan engkau mendapatkan hidup yang kekal dan engkau mendapatkan sukacita yang besar. Iya, sekian kesaksian dari saya. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi saudara dan saudari. Saya ucapkan shalom, terima kasih.